Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Faruqi. Saya akan menceritakan biografi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat dan mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Rasyidin kedua yang digantikan oleh Abu Bakar Rasyidin radhiyallahu anhu. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai tanggung jawab. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hitamah bin Hisham. Dia di masa mudanya menguruskan untanya ayahnya, yaitu Khattab bin Nufail. Dan di tahun 610 di masa Nabi Muhammad menyebarkan Islam ke kaum Quraisy, dan sebagian sedikit dari Quraisy itu mengikuti Islam, namun sebagiannya menolak dan mengejek Nabi Muhammad. Dan Umar termaksud membenci Nabi Muhammad. Pada tahun 616 Umar bin Khattab merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad. Lalu waktu dia berjalan ke rumahnya Nabi Muhammad, temannya melewatinya dan dia berkata bahwa saudaranya Umar, yaitu adalah Fatimah dan Sa'id bin Zaid, masuk Islam secara diam-diam. Diketahui oleh Umar dan dia kembali ke rumah dan sambil merasa marah. Setelah di rumah, dia bertengkar sama adik iparnya Sa'id bin Zaid dan saudarinya Fatimah. Dan lalu adiknya Fatimah berkata, "Silakanlah membunuh kita, tapi kita tidak menolak keluar Islam." Terdengar itu, Umar bin Khattab merasa menyesal. Lalu Umar bin Khattab memberitahu Fatimah apa yang mereka baca. Namun Fatimah tidak mau mengasihkan salah satu surat yang ia pegang. Lalu Fatimah berkata, "Kau tidak boleh memegang surat ini. Kamu penuh dengan najis." Lalu akhirnya Umar bin Khattab menyerah dan memasukkan badannya. Lalu Fatimah menyerahkan surat tersebut. Surat itu yaitu adalah surat Thaha. Setelah Umar membacanya, dia merasa sedih dan kagum, dan akhirnya dia masuk Islam. Pada perjalanannya ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk ke rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan para kaum Muslim bisa sholat di Ka'bah, karena Umar bin Khattab melindungi kaum Muslim yang lagi sholat di dekat Ka'bah. Oleh karena itu, kaum Quraisy tidak berani melempar atau menolakkan kaum Muslim untuk bersolat. Pada waktu terjadinya kaum Quraisy semakin membenci Islam, Nabi Muhammad SAW menyuruh kaumnya untuk pergi ke Yathrib atau Madinah. Di malamnya kaum Muslim pergi ke Madinah dari malam hari. Sementara Umar perginya di siang hari. Lalu ia berkata, "Barang siapa yang menghalangiku, bersiaplah dibunuh, karena aku akan menentang kalian." Namun semua Quraisy tidak mau menentangnya karena ia kuat. Ada di masa hidup di Madinah, Umar bin Khattab ikut beberapa perang, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Farid, perang Tabuk, dan perang Bani Quraidah
yang telah mengkhianati Madinah dan membebaskan Mekah, perang Taif, perang Hanif, perang Hunain, terus dan selanjutnya. Dan pada masa kematian Nabi Muhammad SAW di tahun 632 Masehi, Umar bin Khattab menolak kematiannya Nabi Muhammad SAW. Dia terus semangatin kaum muslim tentang Nabi Muhammad tidak meninggal. Namun Abu Bakar menasihati Umar bin Khattab dengan cara berkata, barang siapa yang menyembah Muhammad namun ia mati, barang siapa yang menyembah Allah maka ia tidak mati melainkan masih hidup. Lalu ia membacakan salah satu surat dan akhirnya Umar bin Khattab menerima kematian Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, Umar bin Khattab dan semua kaum muhajirin memikirkan siapa yang menjadi penerusnya. Lalu Umar bin Khattab memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Rasyidin. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menerimanya. Wasiatnya Abu Bakar pada tahun 634 sebelum Abu Bakar meninggal, wasiatnya adalah menggantikannya kepada Umar bin Khattab karena politiknya sangat luar biasa dan bijaksananya juga luar biasa. Di tahun 634 Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Lalu akhirnya Umar bin Khattab menerima sebagai Khalifahan Rasyidin kedua. Sebagai Khalifah Rasyidin kedua, ia memerintahkan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah Amr bin As untuk melanjutkan ekspansi ke Mesir, Palestina, Yaman, Syam, dan Persia. Di Palestina terjadi pengepungan dan gubernur di Palestina di Yerusalem tersebut menyerah karena dikepung oleh pasukan Muslim. Lalu meminta pemimpin mereka yaitu Umar bin Khattab datang ke sini dan menyerah kota Yerusalem tersebut. Lalu Umar bin Khattab mendatanginya dan akhirnya kota Yerusalem itu dibebaskan oleh Muslim. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab selalu tanggung jawab terhadap rakyatnya yang merasa kesalahan, yang merasa kesulitan, dan juga misalnya ibu yang miskin yang sedang memasak batu untuk anaknya, lalu Umar bin Khattab merasa bersalah, lalu ia bertanggung jawab, lalu ia membawa sekarung gandum sama daging, lalu pembantunya pengen membantu Umar bin Khattab namun ia menolak karena ia merasa bersalah. Lalu akhirnya ia membawa karung yang isi gandum sama daging itu, lalu memberi makan kepada ibu yang miskin sama anak-anak dan memberi sedikit uang kepada ibunya. Pada tahun 644, waktu Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, ketika Umar mengimam sholat subuh, ia tiba-tiba ditingkam oleh budak Persia, yaitu bernama Abu Lu'lu'ah. Lalu pada tahun 644
Umar bin Khattab wafat. Umar bin Khattab dikenal bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, serta hidup sederhana di masa kekuasaannya. Oke. Istimewanya apa? Keistimewaannya yaitu adalah ia membebaskan Yerusalem, yaitu yang tanah Palestina yang Nabi Muhammad SAW Isra Miraj ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.